Yuk, mungkin dibuka kameranya. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau lihat mukanya ini yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Denny, Like, Livi Levi, Albert. Shalom. Yuk, saat ini kita mau mulai persekutuan doa ini. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau nyatakan kalau kita punya Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita, gembala kita, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Amin. Kita katakan Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk kita bersama-sama saat ini kita mau memuji Tuhan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Kalau tadi di pujian dia bilang walau gunung-gunung beranjak gitu ya, tapi dia kasih setianya nggak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang percaya boleh raise hand, kasih jempol dan sebagainya. Amin. Oke, kalau gitu kita mulai persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau Allah kami, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan Yesus. Walau di masa-masa seperti ini Tuhan, mungkin banyak perubahan dalam hidup kami, cara kami untuk melakukan aktivitas kami Tuhan, mungkin juga dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, semua terdampak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Allah yang setia, Allah yang selalu menolong kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami hendak mengucap syukur. Kami mau naikkan satu pujian syukur ini, sebab kami percaya rancangan-Mu, rancangan yang sempurna Tuhan. Sungguh indah Tuhan, setiap apa yang Kau pikirkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh indah dan berharga, sungguh besar, sungguh
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Benar. Mari kita ingat setiap kebaikannya. Kita mau ingat setiap rancangannya dalam hidup kita. Ya Allah yang tak pernah tinggalkan kita. Rancangannya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau ucapkan sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi? Mu yang suci. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah Tuhan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau rancangkan masa depan kami, sungguh indah, sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus. Mari saat ini kita mau open mic bersama-sama. Kita mau naikkan setiap wujud-wujud syukur kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan
penyertaan-Mu Tuhan, luar biasa. pertolongan-Mu Setiap rencana indahmu dalam hidup kami ada Tuhan, selalu terima kasih dalam hidup Tuhan. kami Tuhan Yesus. Kau jagai setiap Terima kasih pekerjaan, terima di kasih setiap tempat Tuhan. tinggal, Ya, setiap apapun kesempatan yang di boleh sana Kau Kau berikan berikan, pada setiap terima kami kasih Tuhan, Tuhan. untuk setiap Terima pengampunan-Mu kasih yang untuk telah Kau pagi berikan hari pada yang setiap Kau kami berikan, kami Tuhan, dapat bangun dan setiap beraktivitas. kasih-Mu yang Terima sungguh kasih nyata Tuhan. dalam setiap Terima hidup kami, kasih setiap untuk setiap berkat-Mu Tuhan. pekerjaan Terima kami, kasih orang-orang Tuhan. sekitar kami. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Kami sungguh Terima kasih bersyukur. Tuhan. yang Kau Terima kasih berikan pada Tuhan. kami ketika kami menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami terima dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah gembala kami Tuhan, gembala yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Engkaulah Allah yang sanggup Tuhan memulihkan setiap kesulitan kami Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sungguh layak untuk kami puji, Engkau sungguh layak untuk kami sembah Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah Raja kami, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Nama-Mu sungguh besar dan mulia. Hosena, Hosena. Sekali lagi kita nyanyikan Hosena. Hosena, Hosena. Layak disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosena. Sekali lagi katakan Hosena. Hosena. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi kita mau nyatakan layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Hosena, 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 Hosena. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar, nama-Mu besar, nama-Mu besar, nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar termulia. Oh, nama-Mu
besar, termulia. Oh, Kau sungguh besar, namamu sungguh mulia, Yesus, Yesus, Yesus. Kau Raja kami, Kaulah Raja di atas segala raja. Kaulah yang layak kami sembah, Yesus, Yesus. Oh ya oh ya Yesus, oh Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Engkau menemani kami pada malam hari ini bersama kami semua. Sungguh kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Kau berikan pada kami. Waktu Engkau akan membagikan firman-Mu melalui anak-Mu ini. Bimbing kami semua hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menangkap apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini, terutama terkait dengan gembala yang baik. Buka hati kami seluas-luasnya, sehingga kami bisa menangkap apa yang Kau inginkan kepada kami, baik bila kami mengikut gembala kami, maupun kami menjadi gembala, supaya kami bisa melakukan penggembala ini seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai setiap sudut ruangan di mana kami berada, Bapa, supaya tidak ada gangguan di dalam acara ini, terutama di dalam jaringan internet maupun Zoom, sehingga semua acara ini dapat berjalan, Bapa, dan anak-Mu dapat menyampaikan firman seturut kehendak-Mu, dan rahmat-Mu turun atas semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, sehingga firman ini sungguh-sungguh berguna untuk membangun hidup kami, untuk percaya penuh hanya kepadamu, untuk bersandar penuh hanya kepadamu di saat seperti ini. Sepenuhnya kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan, karena kami tahu Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan ya Tuhan, dengan pengantaraan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman. Selamat malam. Shalom. Shalom, Om Apa Seth. kabar semuanya? Puji Tuhan. Sehat, Om. Baik. Om Seth senang bertemu dengan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Nah, mungkin ada beberapa yang belum mengenal Om Seth, karena itu Om Seth memberitahu nama lengkap Om Seth itu Antonius Setiadi Santoso. Panggilannya ya kayak tadi, bisa Om Seth, bisa Pak Seth. Yang muda-muda panggilnya ya selalu Om ya. Chandra itu panggil saya Om Seth. Gitu. Ya, Om Seth itu sudah punya cucu 1. Tapi mudah-mudahan masih bisa mengikuti suasana, gerakan, pikiran orang-orang muda. Ya. Karena kalau kita bisa mengikuti pikiran, gerakan orang muda, itu kita jauh lebih bisa untuk apa ya? Merasakan suka dan duka teman-teman. Nah, malam hari ini kita akan bicara dengan satu tema. Sebetulnya temanya gembala yang baik, tetapi ditulis amanah dan amankah, atau versus amankah gitu ya. Sebetulnya amanah itu punya arti dapat dipercaya, jujur, setia. Gitu. Kalau kita punya gembala yang jujur, setia, dan dapat dipercaya, gitu ya, kita pasti tidak hidup di dalam bahaya, gitu kan? Bener enggak? Bener enggak Yuni? Kalau kita hidup bersama gembala yang dapat dipercaya, yang setia, pasti enggak hidup di dalam bahaya. Gitu. Karena itu kalau ditulisnya tadi judulnya bahaya versus amankah, ya enggak menarik gitu, bener ya. Tapi maksudnya melalui gembala yang dapat dipercaya itu, kita akan selalu mengalami hidup yang penuh sukacita dan aman. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau gembala kita itu dapat dipercaya, jujur, setia? Atau kalau kita buka di Yeskiel 34, bagaimana gembala kita itu bisa menjadi seorang gembala yang baik. Ya. Kita buka ya di Alkitabnya. Di Yeskiel 34 itu judulnya Tuhan gembala yang baik melawan gembala-gembala yang jahat, melawan gembala-gembala yang membuat hidup kita tidak aman, Chandra. Betul. Karena itu, amankah kita kalau kita bersama gembala yang jahat? Siapa yang berani ngomong kalau bersama gembala yang jahat hidup kita aman? Ferdinand, berani kamu ngomong kalau bersama gembala yang jahat aman hidupmu? Gitu. Tidak aman. Ya. Nah, karena firman ini sangat panjang, dari perikop ini sangat panjang, dari 1 sampai 31, maka malam hari ini Om Seth mengajak Anda untuk fokus saja di gembala yang baik. Itu di Yeskiel 10, Yeskiel 34 ayat 10 sampai dengan ayat ke-16. Nah, ada yang mau bacain firman-Nya? Kita dengar rame-rame. Dion sudah ketemu? Mau bacain, Dion? Yuk, kita dengerin.
Pernah dicoba enggak bacain berdua? Gantian. Pernah enggak Gary atau Yuan? Waktu PD gitu firmannya dibacain berdua. Belum. Belum. Nah, Dion, kamu boleh pilih salah satu, Dion. 34 ayat 10 sampai 16, kamu boleh pilih salah satu teman. Bacain berdua, ayo. Juan. Yuan, ya, ayo. Oke, Gantian oke. ya, gantian. Kalau gantian mesti lihat ini, lihat di gadget atau di Alkitab ya, karena perikop ayat-ayatnya kan ada di situ. Kalau di sini kan enggak ada ayatnya. Oke. Ada Ayo sebentar. gantian. Sebentar aku bantu Ya. share ya. Bentar. Ya, Yes. Ini Kodio. ya. Woi. Oh iya. Oke. Iya, oke. Ya ini. Kamu dulu, Ko. Oke dah. Ayo, kamu dulu, Langsung ya. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Iya. Teman-teman, hari ini kalau kita lihat di ayat ke-10, ada satu pembukaan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan pada kita. Omset ulangi lagi ya. Beginilah firman Tuhan. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Gembala-gembala itu adalah gembala yang jahat. Aku akan menuntun kembali domba-dombaku dari mereka, dihindarkan dari mereka, dan akan melepaskan mereka, mengembalakan domba-dombaku. Terus, apa itu tulisannya? Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Teman-teman, Pak Sud mau share screen ya, untuk memperjelas dari ayat 10 itu.
mengapa Tuhan akan melepaskan kita dari gembala yang jahat. Nah, gembala yang jahat itu seperti apa sih? Tadi ya. Tadi ya. Siap, Om Seth. Nah, bisa ya? Bisa, bisa. Muncul, Om Seth. Ya. Silakan. Gimana sih gembala yang jahat itu? Yesus atau gembala yang baik, Tuhan sebagai gembala yang baik ingin melepaskan kita dari gembala yang jahat. Gembala yang jahat itu seperti apa sih? Kalau teman-teman nanti baca itu ada di ayat 2b sampai ayat 6. Tadi sudah disinggung di ayat ke-10, fokusnya hanya dirinya sendiri. Dia tidak menjalankan fungsi penggembalaannya dengan baik. Karena yang dipikirin dirinya sendiri, maka dia tidak ngurusi domba-dombanya. Tidak menguatkan yang lemah, dia membiarkan domba-dombanya keleleran. Gitu ya. Karepnya sendiri-sendiri. Dan tidak memperhatikan atau mencari kalau domba kita tersesat. Dia tidak ngurusi dirinya kita. Tidak ngurusi domba-dombanya. Kalau kita punya gembala seperti ini, atau kita punya teman sebagai gembala seperti ini, rasanya kita bagaimana? Wah, rasanya piye, Wah? Kalau kamu punya gembala seperti ini bagaimana? Ya, ya males Pengen gitu. pergi ya? Ya, Gitu ya? pengen pergi. Pasti tidak mau. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud, apa yang gembala yang baik yang tadi kita baca itu. Nah ini. Tadi kita sudah baca gembala yang baik itu akan selalu mencari dan memperhatikan kita, domba-dombanya. Diperhatikan. Kesulitan kita diperhatikan, masalah kita diperhatikan, persoalan kita tak lepas daripada mata dia. Bahkan dia menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang baik dan air yang tenang. Artinya dia selalu memberi ruang kepada kita agar kita bisa menemukan hal-hal yang baik. Dia memberi kita ruang kepada kita supaya kita bisa mengalami segala persoalan yang kita hadapi dengan hati yang penuh sukacita. Kalau hati kita penuh dengan sukacita, kita pasti tenang menghadapi masalah kita. Betul enggak, Dion? Tapi kalau gembalamu marah-marah terus, tidak memberikan sukacita, ketika ada persoalan, kamu tenang enggak? Dion, Enggak, enggak? enggak tenang. Enggak.
malah kemerungsung gitu ya. Benar. Bahkan kadang-kadang marah. Ya. Karena itu dia akan selalu memberi rasa aman dan tentram bagi jiwa kita. Tapi yang lebih luar biasa, dia akan mengorbankan segalanya untuk melindungi kita daripada mangsa apapun juga, daripada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat terjadi di dalam kehidupan kita. Itu gembala yang baik. Dia tidak akan pernah menjerumuskan, tetapi dia selalu mencari dan mengajak untuk menemukan padang rumput, kebaikan-kebaikan, keadaan yang penuh sukacita, meskipun sulit. Keadaan itu sulit sekali untuk kita hadapi, tetapi dia selalu memberi motivasi kepada kita supaya kita bisa menghadapinya dengan penuh kesukacita, sehingga kita tenang mencari jalan keluar, bergantung penuh kepadanya. Saya ingin tanya, kalau kita punya gembala seperti itu, senang enggak? Yang senang angkat tangan, kasih jempol. Yang enggak senang, senang. Ya, betul ya? Karena itu firman ini jangan dilupakan ya. Gembala yang baik selalu akan mencari yang hilang, yang tersesat akan dibawanya pulang, yang luka akan dibalutnya, yang sakit akan dikuatkan, yang gemuk, yang kuat akan dilindungi. Siapa di sini yang gemuk? Ada yang gemuk? Ada yang gemuk. Di tengah-tengah pandemi itu biasanya tambah gemuk atau tambah kurus. Kalau stres itu bisa gemuk, bisa kurus loh ya. Dilindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, bagaimana seharusnya menjadi gembala yang baik itu? Sebelum membawakan firman, Pak Sud mencoba bertanya kepada beberapa orang di lingkungan Pak Sud, di lingkungan Om Sud ini. Kira-kira kalau anak muda mengharapkan jadi gembala yang baik itu seperti apa sih? Nanti coba ya dicocokin ya, benar apa enggak ya? Nah ini. Bagaimana menjadi gembala yang baik? Yang pertama, hampir semua mengatakan gembala yang baik itu dapat menerima kita apa adanya. Menerima kita apa adanya itu artinya dia mampu mengasihi kita. Mau mengasihi kita, betul ya? Kalau orang bisa menerima apa adanya kan pasti mengasihi kita toh. Kalau dia tidak bisa mengasihi kita kan tidak bisa menerima kita apa adanya toh, menerimanya terpaksa toh. Dia mau menerima, termasuk bisa menerima kekurangan kita, menerima kelemahan kita. Bahkan mau mengampuni kalau kita berbuat kesalahan. Bahkan teman-teman, dia mampu melihat segala kebaikan yang ada di dalam diri kita. Meskipun mungkin kebaikan itu cuma sedikit, tetapi dia mampu melihat kebaikan itu. Kalau kita punya gembala seperti itu, senang enggak? Senang enggak? Senang Om. Iya. Misalnya tiba-tiba kamu salah gitu. Gembalanya ya sudah jangan lakukan lagi lah. Senang enggak kalau tiba-tiba gitu? Enggak dimarahi tapi ya udah
kamu mungkin masih tuyang, masih terlalu muda, tapi ayo bangkit lagi, jangan lagi salah. Gitu. Seneng enggak kalau punya gitu? Senang. Atau Senang, Om. tiba-tiba papi kamu ngasih kamu modal nih, modal untuk perusahaan, untuk bikin perusahaan. Baru jalan beberapa bulan, tiba-tiba modal itu habis karena anak buah yang kamu pimpin itu tiba-tiba melakukan satu tindakan yang tidak betul sehingga uang itu tiba-tiba habis, dibawa lari. Atau dia memilih langganan yang salah sehingga langganan itu bangkrut. Terus papi kamu bilang gini, Ferdinand, sudah, kamu jangan lagi loh ya, lost control. Jangan lagi lupa mengawasi langganan maupun anak buah kamu. Bangkit lagi ya, anggap ini pelajaran. Kalau kamu sekolah kan bayar, ini anggap aja kamu dibayar untuk belajar. Kira-kira seneng enggak kita? Heru, kalau punya seperti itu seneng enggak? Senang Om, senang. Senang ya? Ya. Pasti senang ya. Jadi kalau gembala yang baik, yang pertama-tama diharapkan oleh kita semua, orang-orang muda adalah menerima apa adanya. Sesudah menerima, apa yang diharapkan adalah mengembangkan diri kita. Mengembangkan dengan cara apa? Memberi kita pendidikan, memberi teman-teman pendidikan. Papi mami itu memberi kita pendidikan kan? Dia tidak memberi kekayaan dulu, tapi memberi pendidikan. Dengan pendidikan itu diharapkan kita punya kemampuan untuk bisa menghadapi segala persoalan hidup. Betul? Memampukan kita untuk bisa berpikir menghadapi persoalan hidup. Selain pendidikan, yang selalu dikembangkan kepada diri kita apa? Karakter. Betul, Lina? Karakternya dikembangkan. Contoh karakter dikembangkan itu, kalau kamu bangunnya kesiangan, disuruh bangun apa? Pagi, betul enggak? Betul. Betul kan? Apa sekarang kalau pandemi ini boleh bangun jam 12 itu atau tetap bangunnya pagi? Pak Setiba, Om tiba-tiba ingat loh, siapa yang pagi-pagi ikut misa? Ada? Saya. Saya, puji Tuhan, ada ya. Terus di dalam mengembangkan kita, gembala kita selalu menularkan pengalamannya. Istilah kalau di manajemen yang sudah bekerja itu coaching dan mentoring. Di coaching, ditularkan betul-betul. Dan memberi kesempatan untuk mengungkapkan ide kita, pandangan kita, kemampuan kita. Seneng nggak kalau kita punya gembala mau mengembangkan diri kita? Tadi menerima, kemudian mengembangkan. Pasti senang ya? Senang, Om. Senang ya? Gitu ya? Yang lebih penting lagi, gembala itu mau mendampingi diri kita. Dia mau menjadi sahabat untuk berkomunikasi, berdiskusi, menerima curhatnya kita. Tadi ketika dia mengembangkan kita, dia mengajak kita untuk bisa memberikan ide-ide. Maka ketika mendampingi, dia juga berusaha untuk mengajak kita berbagi ide. Kalau kamu melakukan seperti ini, menurut pandangan Om, kamu lakukan seperti ini bagaimana? Wah, kalau kita bisa saling berbagi ide dan pengalaman, itu jauh lebih membuat kita itu
merasa lebih sebagai seorang sahabat. Ya. Mendampingi kita dengan menuntun kita, dengan memberikan tantangan dan motivasi. Terus kalau sudah itu biasanya papi saya dulu menyuruh saya untuk melakukan, mempertunjukkan, kalau bisa terus dia mengutus. Ya. Dulu Om Set itu ketika muda, papi saya itu zaman dulu itu kalau di satu kota kecil itu adanya cuman, sekarang nggak ada. Jadi kalau Om Set cerita itu namanya songkro. Songkro itu apa ya, kayak kereta yang ditarik orang untuk mengirim barang. Gitu. Dari sejak kecil Om Set itu dididik oleh papi Om Set itu gini. Kamu nanti ya ke sini ngambil barang, terus mengirim barang, kamu cari songkro. Nah, kalau sekarang mungkin cari mobil ya, mobil yang di dekat. Kalau di sini apa? Tempat perdagangan itu apa? Kembang Jepun gitu ya. Terus kamu bawa kirim ke sana gitu. Nah, itu dulu gitu. Itu Om Set kecil muda gitu ya. Umur 15, 14, 15 itu selesai sekolah gitu ya. Ya, saya membantu orang tua dengan cara seperti itu, mengirim barang. Tapi saya sudah kebetulan waktu itu barang yang diperdagangkan itu lebih banyak alat-alat untuk pabrikan, alat-alat untuk mesin gitu ya. Jadi zaman dulu saya membantu seperti itu. Kadang-kadang juga Om Set jengkel. Karena apa ya? Sudah lelah pulang sekolah, disuruh bantu, kadang-kadang kan juga kalau maaf ya, papi saya menyuruhnya kurang enak itu saya kadang-kadang suka marah gitu. Marah gitu. Saya kepengen seperti teman-teman selesai sekolah itu tidur gitu atau bebas bisa kemana-mana, tapi saya kok disuruh bantu. Tapi hasilnya hari ini saya menikmati pengalaman itu. Ya. Dan kalau kita sudah diterima adanya, apa adanya, kita didampingi, kita dikembangkan, kita didampingi, maka kita akan selalu bersyukur. Ketika kita terhilang, dia pasti akan mencari kita. Ketika kita sedang pusing, sedang meninggalkan komunitas, tiba-tiba Gary mencari saya, gitu. Betul ya? Seneng enggak? Yuni, kalau tiba-tiba kamu lagi pusing, lagi marah, lagi jengkel, lagi bete sama teman-teman di komunitas, tiba-tiba ada gembala. Gembalanya siapa di komunitas OMK ini? Olin. Heru tiba-tiba Heru bilang gini, ngapain? Kamu lagi kemana sih? Kok tiba-tiba hilang tanpa jejak? Ya, seneng enggak? Senang Om. Seneng ya, gitu ya. Nah, kira-kira yang tadi Om Set gambarkan, gembala yang baik yang diharapkan kamu, kira-kira begitu, benar begitu enggak? Atau ada usul lagi? Mungkin. Loh, Om Set nih PD loh. Ya enggak apa-apa lah. Kita bikin PD yang model baru tuh ya. Kira-kira ada tambahan enggak? Menerima kita apa adanya, mengembangkan kita, mendampingi kita, mencari kita yang hilang. Ada lagi enggak yang kurang? Peka. Apa? Peka Om. Suka ya, gitu ya. Oke. Kira-kira itu ya, nanti kalau mau ketemu lagi tambahan itu ya, kita coba untuk apa ya? Untuk masukan ya. Nanti PowerPoint Om Set itu kan bisa diambil ya. Nah, sekarang
Contohnya seperti apa? Ya. Ini Om Set mau memberi satu contoh ya. Sebentar ya, ini kok ada orang yang kelihatannya mengetuk pintunya rumahnya Om Set ya. Sebentar. Oke, Omset. Lanjut ya, sekarang ya. Lanjut. Nah, tadi kita sudah cerita. Rusak. Ya, nanti dulu. Tadi kita sudah lihat contoh gembala yang baik yang kita harapkan. Model gembala yang baik yang kita harapkan. Nah, sekarang contohnya di Alkitab itu seperti apa sih? Nanti teman-teman saya ajak untuk melihat nanti ya selesai PD ini ya. Hubungan antara Paulus dan Timotius. Kelihatan ya semua ya. Ya. Ini salah satu contoh gembala yang baik. Bagaimana Paulus itu mengembalakan Timotius. Ya. Ada yang tahu ceritanya Timotius enggak? Ya. Timotius itu ceritanya itu kalau paling banyak itu kita bisa lihat itu di Kisah Para Rasul. Ya. Nanti kita bisa ketemu di Kisah Para Rasul. Ya. Ya nanti dulu. Ya. 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 Timotius itu dididik oleh ibunya ya. Jadi gini, Timotius itu kan ibunya itu orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Gitu. Tapi bapaknya tidak pernah diceritakan. Kelihatannya si maminya itu si Yunike itu kelihatannya single parent, mendidik Timotius sendiri bersama neneknya si Louis. Ya, neneknya namanya Louis, ya. Nah, Timotius itu kemudian kalau kita lihat kisah selanjutnya ya. Di Kisah 16 ya, 1 sampai 3 itu ketemu Paulus ketika Paulus ke Listra, ketemu Timotius itu. Nah, terus dididik oleh Paulus. Ya. Jadi Paulus itu boleh dibilang adalah sebagai bapak Timotius dalam iman karena dia yang mendampingi. Ya. Mendampingi. Jadi Paulus punya Timotius punya bapak rohani yaitu Paulus. Dia mendampingi, bahkan tidak hanya sekedar memberikan pendampingan jarak jauh, tetapi dia mengajak si Timotius sebagai teman sepelayanan gitu. Karena itu Om Set menulisnya dia melatih secara langsung dan mengajak Timotius ikut dalam perjalanannya. Perjalanan untuk pewartaan. Ketika sudah didampingi di dalam perjalanan untuk pewartaan itu, Timotius itu dikirim kepada orang-orang yang pernah diinjili Paulus untuk tinggal di sana. Ya. Bahkan Timotius itu kalau kita melihat di Alkitab itu dia menjadi pemimpin jemaat antara lain di Korintus, Filipi, Kolose, Tesalonika dan Efesus. Dia mendampingi Paulus di dalam perjalanan penginjilannya dan dia diajarin sampai bisa menjadi pemimpin jemaat. Ini Paulus kepada Timotius, pengembalaan itu luar biasa. Kalau baca
di surat-surat Paulus itu kita akan bisa menemukan hal-hal yang luar biasa. Contoh, Yuan, kamu buka Filipi 2 ayat ke-22, Yuan. Coba bunyinya bagaimana? Apa Bentar yang ya, Om. ditulis Paulus tentang Timotius? Di Filipi 2 ayat ke-22. Atau mulai dari ayat ke-20 juga tidak apa-apa, Yuan. Ayo. Ini hasil didikan Paulus terhadap Timotius. Paulus itu menulis tentang Timotius dengan luar biasa. Filipi Sudah ketemu? 2 ayat 20 sampai Ayat 22 ya? 20 sampai 22, ya. Oke. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, Stop. Kepentinganmu itu kepentingan siapa? kepentingannya kita. Orang-orang di Filipi, Oh ya, iya, benar ya, orang-orang di kepentingan Filipi. kita. Oke. Jadi Paulus itu karena dia mendidik Timotius dan dia tahu hasil didikannya Timotius itu sangat-sangat luar biasa untuk menjalankan pewartaan penginjilan dan pendampingan terhadap umat di Filipi, jemaat di Filipi. Maka dia mengirim Timotius ke Filipi. Paulus mengirim. Betul ya? Luar biasa ya. Terus ayat ke-21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Terus? Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kalau tiba-tiba, Yuan, papimu bilang, ini loh anakku yang menolong aku di dalam pekerjaan, menolong ketika aku susah. Seneng enggak kita mendengarkan seperti itu? Seneng Om. Seneng ya, ini. Satu lagi, Yuni, kamu coba buka di Tesalonika 3 ayat. Coba Pak Sud, Om Sud cari dulu ya. Tesalonika 3 ya. Tesalonika 3 ya. Tuh ayat 13. Ya. Ayat 13. Tesalonika 3 ayat 1 Tesalonika 3 ayat 13. Coba. Lihat apa yang ditulis Paulus tentang Timotius. 1 Tesalonika 3 ayat 13. 11 ya. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Luar biasa ya. Paulus mengirim Timotius untuk menjadi gembala di Tesalonika supaya dia bisa menguatkan jemaat itu. Sehingga dia menulisnya, kiranya dia menguatkan hatimu. Ya. Jadi ketika kita belajar menjadi gembala yang baik, kita juga bisa belajar bagaimana Paulus memperlakukan Timotius itu. Dia mendampingi, mengajak menjadi teman seperjalanan. Dia mendidik langsung si Timotius itu. Kemudian sesudah dididik, sesudah bisa, Timotius dikirim untuk melakukan penginjilan itu. Nah, selain Paulus dan Timotius, kita juga bisa melihat
ortu kita. Betul, papi mami kita kan? Apakah kita menyadari bahwa orang tua kita, papi mami kita, sejelek apapun juga, dia selalu memberi kepada kita, Gary, bekal pendidikan. Yang pertama, bekal pendidikan. Yang kedua, mengembangkan karakter. Dia ngajarin kita bagaimana mengembangkan karakter dengan contoh-contoh yang nyata di dalam kehidupan kita. Selain itu, tidak pernah lepas memberi kita kekuatan iman supaya kita bisa percaya, bersandar penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Contohnya Cynthia, contohnya kalau orang tua kita memberi kita rasa percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, contohnya seperti apa? Contoh yang paling sederhana ketika kamu kecil, seperti apa? Ajakin setiap minggu misa. Betul, sederhana ya. Dia enggak pernah ngomong, aku lagi ngajarin kamu bersandar percaya pada Tuhan, enggak. Tapi diajak misa, ayo ke misa, gitu ya. Om Set tuh kecil dulu diajak ke misa. Dulu papi saya kalau ke misa itu ketika saya kecil, masih kecil tuh, ayo, dia panggil saya dengan nama Chinese saya, kita ke gereja ketemu Tuhan Yesus. Tuhan bahasanya sederhana, ketemu Tuhan Yesus. Dan saya itu kecil itu kalau ke misa senang. Kenapa senang? Enggak tahu. Tapi saya merasa orang tua mendampingi, hati penuh sukacita, sesudah selesai misa saya boleh beli apapun juga. Anak kecil kan itu kan. Juni sama enggak? Dulu kalau diajak misa, selesai misa boleh beli apapun juga. Jadi jualan di gereja itu sudah ada dari zamannya Om Set kecil itu sudah ada loh. Bukan zaman sekarang. Gitu. Nah, semua bekal itu diberikan supaya apa? Supaya kita itu bisa jadi pemenang. Tahu ya maksudnya Om Set jadi pemenang itu ya? Kita itu kuat untuk menghadapi segala situasi. Kita itu bisa menghadapi segala situasi. Kita itu tidak pernah gentar untuk menghadapi segala situasi. Ada COVID, kita itu juga tidak pernah gentar. Meskipun kita harus waspada, tapi kita tidak pernah takut. Nah, bagaimana kalau kita sudah menerima ortu kita, sudah menerima gembala kita yang baik? Apa yang mesti kita lakukan, Wak? Kalau kamu bisa menerima mereka apa adanya itu, apa yang kita bisa lakukan? Bisa mendapat gembala yang baik, apa yang kita lakukan? Om Set hanya menulis 2 hal yang selalu saya lakukan sampai hari ini di dalam hidup saya untuk mengenang almarhum papi saya. Saya selalu menyebutnya almarhum papi saya itu my hero. Dia adalah my hero untuk hidup saya. Meskipun dia sudah ada di rumah Bapak di surga, tapi dia selalu menjadi my hero untuk hidup saya. Sampai hari ini. Papi saya itu bukan orang yang yang sabar, yang penuh senyum, enggak. Dulu ketika Om Set muda, Om Set sangat membenci papi saya. Karena dia keras sekali terhadap anak-anaknya. Keras sekali. Tetapi ketika saya bekerja, Dion, saya merasakan bahwa didikannya itu membantu saya untuk mencapai jenjang karir kehidupan saya. Dan ketika saya berumah tangga. Karena itu, sesudah saya bekerja, kalau saya kembali dulu, Om Set itu lahirnya di Semarang, kerjanya tidak di kota Semarang. Jadi kalau saya kembali dari Jakarta ke Semarang, saya selalu bilang sama papi saya peluk dia.
Karena saya merasakan you are my hero. Dan sampai hari ini, kalau mengenang dia, saya selalu bersyukur. Saya juga berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, karena saya selalu diberi my hero. Teman-teman, malam hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang gembala yang baik. Gembala yang baik selalu dapat menerima kita apa adanya. Gembala yang baik dapat mengembangkan diri kita. Gembala yang baik mendampingi kita, selalu mendampingi kita dan mencari kita ketika kita terhilang. Maka supaya kita bisa bersama-sama mengendapkan tentang gembala yang baik ini, nanti selesai ini, kita akan bersama-sama masuk ke dalam breakout room. Kita ajak teman-teman untuk men-sharingkan pengalaman bersama gembala yang ada pada hidup kita. Teman-teman bisa men-sharingkan gembala kita, orang tua kita, atau gembala kita pemimpin di dalam perusahaan. Sharingkan apa adanya. Pengalaman kamu bersama gembala seperti apa sih? Sharingkan. Ya, sharingkan. Waktu sharingnya berapa ya? Ger atau Yuan, berapa menit? 15 menit ya waktu sharing? Dari briefing tadi 15 menit. Omset. Oke. Ya. Jadi teman-teman semua, malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengajak kita untuk bisa melihat bagaimana seorang gembala yang baik, bagaimana kita bisa menjadi seorang gembala yang baik, atau bagaimana kita juga bisa senantiasa hidup bersama gembala yang baik. Malam hari ini kita bersama-sama hendak mengendapkan pengalaman kita bersama gembala-gembala di dalam kehidupan kita. Melalui pengalaman itu, kita akan mencoba terus untuk melihat kebaikan Tuhan melalui gembala yang diberikan kepada kita. Karena itu, mari kita mengakhiri PD ini, kita tundukkan kepala, kita rasakan kehadiran Tuhan melalui firman-Nya gembala yang baik, dan kita mencoba untuk senantiasa selalu mensyukurinya. Mari teman-teman kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena pada malam hari ini Engkau mengajak hati dan pikiran kami supaya kami bisa meneladan menjadi gembala yang baik. Supaya kalaupun Engkau memberi kami kesempatan menjadi gembala, kami pun bisa menjadi gembala yang baik. Dan seandainya pada malam hari ini Engkau juga memberi kami gembala-gembala yang menurut kami kurang baik. Tidak seperti yang anakmu bicarakan. Kiranya Engkau juga bisa menemukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun juga, kebaikan-kebaikan di dalam diri gembala-gembala kami. Dan malam hari ini Bapa,
kami anak-anak-Mu hendak men-sharingkan pengalaman-pengalaman akan gembala yang mendampingi kami. Kiranya hanya Engkau sendiri yang menuntun hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengungkapkan seluruh pengalaman kami, terutama akan kebaikan mereka di dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami juga mengucapkan syukur untuk firman yang Kau berikan pada kami, dan bimbing kami terus Tuhan, supaya di dalam setiap pengalaman hidup kami bisa senantiasa melihat setiap kebaikan di dalam orang-orang yang terdekat dengan kehidupan kami. Ajar terus kami supaya kami bisa senantiasa bersyukur atas kebaikan yang Kau berikan melalui orang-orang di dekat kehidupan kami, melalui gembala-gembala kami yang telah mendidik kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan tuntun anak-anak-Mu yang akan melakukan sharing pada malam hari ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gary, silakan iringi dengan satu lagu, teman-teman akan masuk ke dalam board, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Silahkan dipindah ke board. Silakan teman-teman boleh di-accept invitation-nya untuk masuk ke breakout room. Ya, nanti Om Sot nginguk-nginguk ya. Oke, Om Sot mau masuk ke ruangan mana, Om? Nanti kan saya bisa join sendiri kan ya. Mau room 1, room 2, room 3. Bisa. Om Sot Ya, ada menunya ya. itu, breakout room ya, kalau nggak salah. Ya, di sana. ada. Ya, nanti Om Sot jalan-jalan aja. Iya. Kocan udah aku invite ku. Masuk gak, ku? Sudah? Bentar. Bagaimana Yuan? Iya. Sudah masuk semua? Ini Kocan, Tentang tadi. Kocan masuk gak? Udah aku invite. Salah. Bentar. Yang masuk satu ya teman. Live room, live breakout room. Coba. Salah. Aku pakai akun satu ya. Oke. Om Sat, ini aku ikut masuk gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke. Ini aku kasih lagu aja yang di sini ya. Ya. Di sini di hall ada siapa? Nggak ada?
Sisa yang itu mungkin Omset yang belum accept itu. Omset Ya, gak apa-apa, enggak nunggu apa-apa. dulu ya? Enggak Nunggu di apa-apa, sini dulu nunggu berarti. dulu. Tenang aja. Oke. Ya. Itu Chandra itu pengen masuk. Perlu ku invite lagi aku? Dah, Isa. Nah, Bisa ya? bisa. Nah, Oke. Iya. Bentar, tak nyeting sih. Ada yang kurang enggak tadi tentang model gembala yang baik, Yuan? Kalau menurut saya udah masuk semua ya, misalnya dari contoh dari orang tuanya ada atau kalau kita pada, jadi udah Iya. ada banyak contoh aslinya lah, gitu. Iya. Oke. Mm. Kamu mau masuk, nanti Om Set nak masuk juga. Oke. Mari Om. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersukar hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
Silakan Kobe ini boleh di-accept. Wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it Jesus, you are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. Harusnya kami bersyukur. Kami punya orang tua yang baik, yang boleh menjadi gembala buat kami, Tuhan. Terlepas dari setiap kekurangan mereka, tapi ajari kami, Tuhan, untuk selalu melihat yang baik dari mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Om Set, Tuhan, yang membawakan firman pada hari ini. Biarlah dalam perjalanan hidupnya Engkau selalu berkati dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus, dan biarlah nama-Mu semakin besar dan semakin nyata lewat pelayanan dari Om Set ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik dari diri kami, persembahan kami ini, Tuhan, dan biarlah persembahan dari hati kami ini dapat Engkau terima di sisi-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa, Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah anak-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Oke, mungkin ada pengumuman. Ya, ada, silakan. Wow.
Pengumuman yang pertama, persekutuan doa berikutnya tanggal 21 September. Sama ya jamnya teman-teman. Jam 7 nanti mulai open room Zoom-nya jam setengah 7. Nanti untuk link acaranya nanti ada di Instagram PD MPKK GIB. Next. Untuk teman-teman yang belum mengikuti Kombas itu komunitas basis atau sel, bisa menghubungi C Levi di nomor berikut 089 6803 118. Nanti bisa melalui Discord atau Zoom atau Google Meet sesuai dengan selnya masing-masing. Next. Persekutuan doa hari ini nanti akan diupload di YouTube juga, di YouTube-nya PDMPKK GIB. Dan teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Next. Buat teman-teman juga yang yang rindu untuk didoakan secara pribadi setelah PD ini selesai, nanti bisa langsung chat di Zoom-nya ini ya. Nanti akan dilanjutkan oleh hostnya. Next. Kalau juga butuh pelayanan doa konseling, nanti silakan chat nama dan nomor WhatsApp-nya, nanti akan di follow up lebih lanjut. Terima kasih, sekian pengumuman. Kita lanjutkan dengan dokumentasi dan lagu penutup. Oke, thank you Wawa. Yuk, boleh bagi teman-teman semuanya yang kamera masih off, boleh nyalakan dulu. Silakan. Kita mau foto bersama. Oke, Ko Flame, Ko Albert, Ko Sandy, silakan. Oke, Ko Giri udah siap ya, udah peace. Oke, Ko Flame, Ko Albert. Cuma satu halaman, enak lagi cuman. Cuma satu halaman ya. Pas ya gue ya? Di itu ya? OBS ya? Pas gak gue di OBS? Di OBS pasti. Mending kamu sing screenshot aja cuman. Oke. Sebentar ya. Oke, tak foto teman-teman ya. Silahkan boleh kasih senyumnya. Senyum Websoden. Aku hitung ya. Sekali aja. 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Berikutnya dikembalikan ke Kiri. Tapi sebelumnya sekali lagi teman-teman, sorry, sekali lagi biar bisa dipilih nanti. Mohon maaf. Sekali lagi kita foto. Siap. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Monggo Kiri. Ya udah dah. Oh sudah kok, monggo go. Udah. Pose terus aku dari tadi. Gak apa-apa kok. Yes, yuk kita mau tutup, kita mau tundukkan kepala sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih hari ini kami boleh menyelesaikan persekutuan doa kami Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan, dan biarlah Engkau boleh merekat dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan, dan biarlah izinkan kami Tuhan untuk juga menjadi gembala-gembala yang baik untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Allah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Santa, pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita mau mematikan Zoom ini, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Thank you teman-teman. teman-teman semuanya. Sampai Thank you berjumpa Om lagi. Tuhan Buset memberkati. buat malam Terima hari kasih ini. Thank semuanya. you Bu Geri. Thank you teman-teman Sampai ketemu semuanya. lagi. Stay safe, stay healthy. Thank God bless you. you Sleep all. ya. Hari. Terima kasih. Iya Om, terima kasih.